Mading oleh Linda Novlinda, Cianjur, 14 Juli 2010. Naik kelas 2 di sekolah menengah atas, aku lebih memilih jurusan bahasa dan sastra ketimbang jurusan sains atau sosial. Bukan karena aku tidak mampu memasuki kedua jurusan itu, melainkan minat dan perhatianku besar pada bidang bahasa dan sastra. Aku suka membaca dan menulis. Dengan harapan memasuki jurusan ini, kemampuan membaca dan menulisku dapat diasah lebih tajam lagi. Benar saja, melalui buku panduan yang digunakan guru sastraku, karya Jaidan Hendi, aku jadi lebih memahami bagaimana cara membuat puisi yang baik, pantun yang baik, dan naskah drama yang baik. Selebihnya, siswa dilatih untuk mengembangkan sendiri pokok pikiran melalui kerangka karangan yang dibuatnya sendiri. Entahlah, aku semangat sekali dalam pelajaran yang satu ini. Adrenalinku merasa tertantang untuk terus menggali kemampuanku. Melalui diskusi kelompok atau bicara sembarang bersama teman-teman adalah cara asik mendapatkan bahan tulisan. Yang jika sudah mendapatkan tulisan, baik berupa artikel, puisi, cerpen, atau karikatur, dapat dipasang di majalah dinding khas anak bahasa. Sejak hari pertama aku duduk di kelas ini, aku merasa tidak ada masalah dengan teman-temanku, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi setelah sebulan berlangsung, setiap siswa mulai menunjukkan karakternya masing-masing. Pantas saja mereka memilih jurusan bahasa. Batinku merana. Bagaimana tidak? Setiap anak selalu ingin bicara, dan pembicaraannya itu harus yang paling didengarkan. Dalam satu ruang yang berjumlah 36 siswa itu, siapa yang mau jadi bagian pendengar? Ali bicaranya sangat puitis, Fadil bicaranya formal, maka tak heran jika ia didaulat menjadi sang ketua kelas. Dodo yang bicaranya seperti seorang demonstran, Ella yang bicaranya tajam tapi tak beraturan, Ina si kutu buku yang bicaranya seperti kalimat-kalimat yang ada dalam buku. Bicara dengannya seperti membaca sebuah buku saja. Yuni gadis pendiam yang jika bicaranya menggunakan suara rendah, tapi cukup menukik. Dan Pai yang selalu sibuk dengan gurat-gurat karikaturnya, jika bicara cukup efektif, menyakitkan. Semua berkumpul dalam satu ruang kelas bahasa. Kadang aku merasa bersyukur. Aku dikaruniai teman-teman yang banyak pengetahuan dan pengalaman untuk seukuran anak sekolah menengah. Tapi aku merasa ada sesuatu yang ganjal dalam berinteraksi di tengah-tengahnya. Sebenarnya aku bukan perempuan yang pandai bergaul atau suka bicara. Aku hanya suka memperhatikan apa yang dibicarakan orang-orang, kemudian kukemas pembicaraan mereka ke dalam tulisanku. Ella ditunjuk mengolah majalah dinding di depan kelasku, di mana beberapa artikel, puisi, karikatur, opini, dan kolom salam antara teman sudah dipampang. Siapapun di antara kami boleh mengisi kolom-kolom itu melalui Ella dan krunya. Aku tidak termasuk kru, tapi aku suka menulis dan pernah memasukkan sebuah artikel yang kini masih terpajang. Tiga bulan berjalan kegiatan belajar.
Perlahan-lahan mulai terasa riak-riak gairah pembelajaran dengan menggunakan kalimat-kalimat seadanya. Keakraban mulai tercipta. Entah bagaimana pula, Pai yang lebih sibuk dengan goresan pensilnya mulai melirikku. Padahal aku tidak pernah menunjukkan perhatian apapun kepadanya. Hanya karena Pai suka melempariku dengan kertas-kertas kecil ke rambutku, sikapnya jadi berubah. Yang menurut teman-teman, Pai menyukaiku. Tidak ada yang salah dengan Pai, ia unik, asik, dan menarik. Tapi, kenapa ia lebih memilihku ketimbang Ella, Uni, Dia, atau Yuni yang penampilannya lebih cantik dariku? Dari belakang bangku, Pai selalu membuat keributan kecil. Kalau bukan melempar kertas, menggoyang-goyangkan ujung kursiku, atau bicara yang suaranya terdengar ke seluruh ruang kelas. Ada-ada saja yang dilakukan Pai, aku masih tak bergeming. Lama-lama kesabaranku sampai pada puncaknya. Aku ingin menunjukkan bahwa sikapnya itu sudah membuatku tidak nyaman. Ya, Pai pernah menyatakan sukanya padaku untuk menjadikanku teman dekatnya. Tapi aku belum siap, bukan karena tidak suka. Pai memiliki daya pikat yang berbeda dengan teman yang lain. Apalagi ia pernah membawa kamus elektrik yang masih jarang pada saat itu. Namun hal itu tak membuatku bersedia menjadi teman dekatnya. Bagiku teman ya teman, agak canggung rasanya jika teman sekelas menjadi teman dekat. Untuk kenyamanan belajarku, kutuliskan sebuah pernyataan dalam secari kertas tentang Pai. Yang suka usil, jahil, dan centil. Pai itu baik hati dan tidak sombong, tapi dia suka usil, jahil, dan bla 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 bla. Maaf kata-kata di atas saya ralat. Sepulang sekolah aku simpan secari kertas ini ke dalam kotak saran. Lalu aku pulang melenggang, seolah baru melepaskan beban yang paling berat. Kulihat ke belakang, Ella dan Cruz sedang membuka kotak saran, membawa semua kertas-kertas yang ada untuk ditulis ulang di rumahnya. Rasakan Pai, kutinggalkan ruang kelas bahasa dengan kebahagiaan. Esoknya sebagian besar anak-anak bahasa sedang berdiri di depan kelas. Mereka berkerumun di depan mading, majalah dinding tepatnya di kolom saran, salam dari teman-teman. Memang segmen itulah yang selalu ditunggu-tunggu pemirsanya. Sementara aku lupa bahwa aku pernah menyimpan secari kertas di dalam kotak saran itu. Ada apa? Tanyaku pada Ina. Si Pai, ada yang mengkritik dia. Tidak tahu siapa, kamu tahu tidak? Ina balik bertanya. Sebelum kujawab, aku langsung memburu majalah dinding dan kutemui sebuah kalimat yang kutulis kemarin. Kalimat singkat yang efektif untuk menunjukkan kepada semua orang yang membaca majalah dinding ini bahwa Pai demikian adanya. Sebuah senyum muncul begitu saja di bibirku. Ya, aku ingat, itu tulisanku. Dan Pai sudah kubuat gerah karenanya. Pantas saja, ribut sekali kedengarannya. Beberapa anak lelaki masih membicarakannya. Kulirik wajah Pai yang sedang berbicara di depan sekawanan anak lelaki. Wajahnya nampak senang tapi bingung. Barangkali penasaran siapa yang menuliskan satu kalimat untuknya di majalah dinding kesayangan kelas kami itu. Kubiarkan saja ia berbuat begitu sampai bel masuk berbunyi. Empat jam pelajaran sudah dilalui. Sesekali terdengar pembahasan tentang siapa orang yang menulis di majalah dinding tentang Pai. Aku memang jarang bicara, jadi tidak ada alasan aku membicarakan ini. Aku sedang menikmati betapa gelisahnya Pai dengan tulisan itu. Rasa geli melintas dalam perasaanku sampai bel istirahat berbunyi. Semua anak-anak bahasa keluar menuju tempat kesukaannya masing-masing.
lalu kembali ke kelas sambil menunggu bel masuk. Pai masih meributkan siapa yang menulis kalimat itu. Awalnya aku tidak mau mengaku itu, tapi entah dari mana rasa iba menyelimuti perasaanku. Keributan Pai membuatku banyak memperhatikan sikapnya. Bicara ke sana ke sini tentang seseorang yang menuliskan dirinya. Pai berdiri di depanku sambil menghadap ke arah Ina yang berdiri di sampingku. Pai masih menceracau. Pai, kamu mau tahu yang menulis kalimat itu? Tanyaku sedikit bimbang antara ingin mengatakan dan melarang. Pai yang sedang menghadap ke arah Ina langsung menatapku. Ya, siapa? Tanyanya. Suaranya tajam, begitu pula pandangannya. Aku menarik napas berharap Pai tidak akan marah kalau aku mengatakannya. Kemudian, ku beranikan diri mengatakannya. Aku, jawabku datar. Pai diam sesaat. Tatapannya masih tajam, tapi segera ku tinggal Pai dengan kebingungannya. Marah atau tidak, masa bodoh, aku sudah mengakuinya. Aku duduk di bangkuku, aku tidak mau menatap wajah Pai yang tadi terlihat memerah. Ku keluarkan buku tulis dan penaku, aku mulai menulis sesuatu. Asal tidak sedang mengangkat wajah, sebab Pai akan segera melewati barisan bangkuku. Rasakan Pai, kena kau, batinku bersorak.